Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya atas kita semua. Salawat dengan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi junjungan alam, yakni baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dosen penguji Ibunda Dr. Elvirami MSI, yang sama-sama kita hormati dosen pembimbing Ibunda Mimi Hermana PD. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan Reski untuk mempresentasikan proposal skripsi Reski yang berjudul Perkembangan Media Pembelajaran Berbasis Multiple Representasi Kimia menggunakan aplikasi Canva terintegrasi ayat Quran pada materi bentuk molekul kelas 11 fase F SMAN 2 Batu Sangkar. Nah, adapun outline pada presentasi Reski kali ini ada 3 buah. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua itu kajian pustaka, dan yang ketiga metode penelitian. Nah, yang pertama itu adalah pendahuluan. Baik, kita masuk pada pendahuluan. Ini adalah latar belakang. Yang pertama itu ilmu kimia bersifat abstrak. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa kimia merupakan salah satu dari cabang ilmu pengetahuan yang bersifat abstrak, yang mana mempelajari tentang susunan, sifat, struktur, perubahan materi, dan energi yang menyertainya. Nah, ilmu kimia itu memiliki aspek multiple representasi kimia, yang mana multiple representasi kimia ini terdiri dari 3 level. Yang pertama itu adalah level makroskopik, yang kedua level submikroskopik, dan yang ketiga level simbolik. Nah, ketiga level representasi ini dapat digunakan untuk menjembatani proses pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran kimia yang bersifat abstrak. Nah, dalam mengoptimalkan multiple representasi atau ketiga level representasi ini, kita dapat menggunakan bantuan teknologi, yang mana salah satu teknologi yang dapat kita gunakan adalah aplikasi Canva. Nah, aplikasi Canva merupakan aplikasi yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang mencakup atau digunakan untuk dapat mengoptimalkan ketiga level representasi kimia tersebut, yang mana tadi terdiri dari level makroskopik, simbolik, dan submikroskopik, dengan berbagai fitur-fitur yang dimiliki di aplikasi Canva tersebut. Kemudian integrasi dengan ayat Al-Quran. Seperti yang kita ketahui bahwa semua itu, apapun itu, baik itu keilmuan, entah itu kimia atau apapun, itu segalanya bersumber dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, maka karena sebab itu pencarian, proses dan penerapannya itu seharusnya sesuai dengan kehendaknya. Jadi seharusnya kita mengintegrasikan keilmuan kita itu kimia dengan ayat-ayat Al-Quran, karena antara keilmuan dengan keislaman atau ayat Al-Quran itu tidaklah saling bertentangan, justru merupakan satu kesatuan yang utuh. Kemudian fakta di lapangan yang Reski temukan berdasarkan hasil observasi yang Reski lakukan di SMAN 2 Batu Sangkar, ditemukan bahwa masih banyak siswa yang sulit dan susah untuk memahami materi kimia bersifat abstrak. Nah, mengapa hal ini dapat terjadi? Reski lakukan wawancara dengan pihak guru. Guru menyatakan bahwa media pembelajaran yang digunakan oleh guru kimia itu masih belum mencakup ketiga level representasi kimia. Berarti media pembelajaran yang digunakan itu hanya media pembelajaran yang digunakan oleh guru kimia itu hanya mencakup satu level representasi saja, yaitu level makroskopik, sedangkan level
submikroskopik, dan simbolik tidak ada pada media yang digunakan. Nah, ini dibuktikan dengan hal yang demikian, hasil belajar siswa terhadap materi pembelajaran kimia itu rendah karena kesulitan dalam memahami materi kimia bersifat abstrak, karena ketiga level representasi kimia tadi tidak dijelaskan, hanya satu saja. Ini dapat dilihat pada yang Reski lampirkan pada lampiran dan juga pada latar belakang penilaian hasil belajar siswa pada materi kimia, yaitu salah satunya pada materi bentuk molekul, itu masih banyak siswa yang belum mencapai dari KKTP. Nah, dan saat ditanya kepada siswa, memang siswa juga mengakui dengan media pembelajaran yang hanya level makroskopik saja menyulitkan siswa untuk memahami materi kimia yang bersifat abstrak. Kemudian guru juga menyampaikan bahwa media pembelajaran yang digunakan belum mengintegrasikan dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, seperti yang Reski sampaikan sebelumnya bahwa integrasi dengan Al-Quran itu penting karena itu dapat mendidik dari segi moralitas, dari segi spiritualitas siswa, dan juga mengajarkan siswa bahwa segala sesuatu itu bersumber dari Tuhan, baik itu keilmuan ataupun segalanya. Jadi antara keilmuan dengan Al-Quran seharusnya tidak dapat dipisahkan, justru dapat berjalan dengan beriringan. Nah, berdasarkan hal tersebut dan hasil belajar siswa yang rendah tersebut karena masalah yang telah Reski uraikan tadi, maka Reski tertarik untuk meneliti mengembangkan media pembelajaran berbasis multiple representasi kimia menggunakan aplikasi Canva terintegrasi ayat Al-Quran pada materi bentuk molekul kelas 11 PCF di SMAN 2 Sangkar. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah bagian rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu ada dua. Yang pertama itu bagaimana validitas dari media pembelajaran berbasis multiple representasi kimia menggunakan aplikasi Canva terintegrasi Al-Quran pada materi bentuk molekul. Nah, yang kedua itu bagaimana praktikalitas media pembelajaran berbasis multiple representasi kimia menggunakan aplikasi Canva terintegrasi Al-Quran pada materi bentuk molekul. Dan yang selanjutnya itu tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya ada 4. Yang pertama, untuk mengetahui validitas media pembelajaran berbasis multiple representasi kimia menggunakan aplikasi Canva terintegrasi ayat Al-Quran pada materi bentuk molekul. Yang kedua, untuk mengetahui praktikalitas media pembelajaran berbasis multiple representasi kimia menggunakan aplikasi Canva terintegrasi ayat Al-Quran pada materi bentuk molekul. Kemudian untuk menghasilkan media pembelajaran berbasis multiple representasi kimia menggunakan aplikasi Canva terintegrasi ayat Al-Quran pada materi bentuk molekul yang valid. Dan yang terakhir, untuk menghasilkan media pembelajaran berbasis multiple representasi kimia menggunakan aplikasi Canva terintegrasi ayat Al-Quran pada materi bentuk molekul yang praktis. Nah, kemudian lanjut pada bagian yang kedua, yaitu kajian pustaka. Nah, yang pertama itu adalah media pembelajaran. Jadi media pembelajaran itu adalah segala sesuatu atau alat yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada pelajar atau siswa. Kemudian ada multiple representasi kimia. Nah, multiple representasi kimia itu adalah kegiatan atau proses menampilkan kembali konsep atau materi kimia dalam berbagai bentuk. Seperti yang Reski bilang tadi, kalau multiple representasi kimia itu terdiri dari 3 level, yang mana yang pertama itu level makroskopik, dan yang kedua level submikroskopik, dan yang ketiga level simbolik. Kemudian ada Canva. Canva merupakan salah satu aplikasi yang terbaru dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang mudah untuk digunakan dan menarik karena memiliki fitur-fitur dan elemen-elemen yang terbaru dan mudah untuk digunakan oleh berbagai pihak, dapat digunakan di handphone maupun di laptop. Kemudian ada integrasi ayat Al-Quran. Nah, integrasi itu bersumber dari bahasa Inggris yang artinya integration.
artinya kelengkapan atau kesempurnaan. Nah, menurut KBBI, integrasi ini adalah peleburan atau pembauran agar sesuatu menjadi lebih utuh. Di integrasi ayat Quran adalah proses memadukan ayat Al-Quran dengan sesuatu agar hal tersebut menjadi lebih utuh dari yang sebelumnya kurang utuh menjadi lebih utuh. Kemudian ada bentuk molekul. Bentuk molekul merupakan materi pelajaran yang pada kurikulum mereka dipelajari pada kelas 11 semester ganjil, yang mana pada materi ini siswa akan mempelajari tentang bentuk-bentuk molekul dan bagaimana caranya meramalkan dari bentuk molekul, bagaimana caranya meramalkan senyawa dari bentuk molekul dari suatu senyawa. Nah, kemudian ada validitas dan praktikalitas. Nah, validitas merupakan uji untuk mengukur apakah sesuatu itu layak atau tidak, atau apakah sesuatu itu tepat atau tidak. Kemudian untuk praktikalitas, uji untuk kemudahan akan sesuatu yang kita buat, apakah sesuatu itu mudah untuk digunakan atau tidak. Baik, selanjutnya pada masuk ke tahap metode penelitian. Di metode penelitian, pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan atau research and development, dan model pengembangan yang dipilih adalah model 4D, di mana model 4D ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu define, yang kedua itu design, yang ketiga development, yang keempat disseminate. Nah, pada penelitian ini dibatasi sampai tahap development. Kemudian subjek uji coba adalah siswa kelas 11 kelas F3 SMAN 2 Sangkar, dan jenis data yang diperoleh itu bersifat kuantitatif dan kualitatif yang bersifat primer. Data kuantitatif didapatkan dari lembar validasi dan angket praktikalitas, dan data kualitatif didapatkan dari hasil observasi dan wawancara. Kemudian instrumen penelitian itu menggunakan lembar validasi dan angket praktikalitas. Untuk instrumen penelitian ini, produk itu akan diuji validasi dulu. Sebelum produk diuji validasinya, instrumennya terlebih dahulu diuji validitasnya. Kemudian baru setelah instrumen itu telah teruji validitasnya, baru produk yang diuji validitasnya, dan kemudian diuji praktikalitasnya kepada guru dan siswa. Uji validitas itu kepada ahli di bidangnya, sedangkan uji praktikalitas itu kepada guru dan siswa. Kemudian teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik analisis momen kappa, yang mana rumusnya adalah K sama dengan P dikurang PE dibagi 1 dikurang PE, di mana K sama dengan momen kappa yang menunjukkan validitas atau menunjukkan praktikalitas dari suatu produk yang dikembangkan. Kemudian P merupakan profesi yang terrealisasi, sedangkan PE merupakan profesi yang tidak terrealisasi. Nah, setelah nanti dihitung pada rumus tersebut, kita dapat menentukan apakah suatu produk itu valid atau tidak valid. Itu dapat dilihat dengan kategori keputusan berdasarkan momen kappa. Nah, mungkin hanya itu presentasi mengenai proposal skripsi Reski. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.